Kami dari kelompok Duit akan mempresentasikan tentang project e-bisnis kami. Perkenalkan, nama saya Bima Aprilia, dan nanti ada teman saya Ibrahim Musadi dan juga Praditya. Duit ini adalah sama seperti dompet digital, tapi di sini kita menerapkan sistem yang syariah, mesin untuk store dan tarik tunai, dan juga lebih menghemat waktu karena tidak menggunakan kembalian. Latar belakang dari iDuit ini adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat sekarang. Ini sangat mempengaruhi aktivitas bisnis sehari-hari, di mana segala aspek sudah mulai berubah dari yang dulunya masih berupa tradisional, sekarang perlahan berubah ke arah digital semua. Mulai dari kehidupan sehari yang sangat dipermudah dengan masuknya era digital sekarang ini. Tanpa kita sadari, semua aktivitas yang kita lakukan sekarang ini hampir semuanya beroperasi secara digital. Mulai dari aktivasi belajar, rumah sakit, transportasi, hingga aktivitas bisnis sehari-hari yang kita lakukan sekarang. Dengan masuknya ke era industri 4.0, membuat semua pekerjaan, baik itu manufaktur, jasa, hingga kesehatan, memasuki era di mana segala sesuatu sangat mudah, cepat, efektif, efisien, dan terlebih lagi dengan biaya yang dapat ditekan lebih murah dengan penerapan teknologi. Salah satunya aktivitas sehari-hari yang berubah dalam sistem pembayaran, di mana peredaran uang tunai sudah tidak lagi sebanyak dulu. Pembayaran non tunai sekarang yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, mulai dari kartu debit, kartu kredit, e-money, dan penggunaan aplikasi pembayaran melalui smartphone dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk mempermudah transaksi yang dilakukan dengan jumlah yang banyak tanpa perlu repot dalam melakukan transaksi sehari-hari. Dengan tren pembayaran yang bermunculan seperti itu, banyak perusahaan besar yang berlomba-lomba untuk memunculkan sistem yang sama, yaitu seperti perusahaan jaringan terbesar di Indonesia, Telkom dengan Tikesnya, dan juga yang baru-baru ini muncul dengan penawaran promosi yang menarik minat konsumen Indonesia adalah OVO. Dengan ini kami mencoba masuk sebagai kompetitor yang akan bersaing dengan brand tersebut. Jadi ini adalah pendanaan awal untuk aplikasi kami. Bisa kita lihat yang nomor 1 itu sistem mempertemukan pihak peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman. Di sini kita Duit sebagai pihak peminjam, dan kita mencari donatur atau peminjam untuk mengembangkan aplikasi kita. Jadi dari sistem ke Duit, terus berlanjut ke nomor 2 ke pihak pemberi pinjaman, P2P lending atau peer-to-peer lending yang ada pada nomor 3. Ibaratnya si peer-to-peer lending itu kayak marketplace buat meminjam uang. Terus di nomor 4 bisa dilihat sama customer gimana nih produk yang kita punya bagus atau enggaknya. Kalau bagus, mereka pasti akan suka, terus kita dapat pemasukan lain. Nah, pemasukan itu lewat peer-to-peer lending, terus dari peer-to-peer lending masuk kita jadi nomor 5. Nah, kita ngedanain aplikasi lagi, duitnya buat mengembangkan aplikasi segala macam. Lihat dari nomor 6, customer itu suka. Terus nomor 7 balik lagi ke nomor 4. Jadi kita tuh cuma pakai sepeminjam untuk di awal doang. Jadi pendanaannya tuh di awal doang kita. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Assalamualaikum. Saya Ibrahim Musadi akan menjelaskan pada bagian proses bisnisnya. Proses bisnis dari Duit sangat sederhana, sama seperti dompet digital lainnya. Pertama, user akan mendaftar di aplikasi Duit, lalu melakukan top up, dan user akan membeli produk dari merchant atau melakukan transaksi dengan akun Duit lainnya.
Bisnis model kanvas dari Eduit adalah sebagai berikut. Value propositionnya yaitu menyediakan layanan untuk transaksi secara digital atau non tunai dengan lebih praktis dan cepat. Menyediakan layanan untuk menarik uang menggunakan ATM Eduit. Customer segmennya yaitu mahasiswa, pegawai, e-commerce, toko, publik. Itu dapat digunakan oleh siapapun ini pada utamanya. Lalu customer relationship yaitu kita menggunakan promo, cashback, digital payment, dan layanan ATM untuk mendekatkan dengan customer. Lalu channelnya ada aplikasi dan sosial media marketing. Setelah itu key partner kami yaitu merchant. Lalu ada key activities. Kegiatan utama kami itu melakukan top up saldo, Eduit, dan melakukan transaksi online atau offline yang sudah bekerja sama dengan merchant yang sudah bekerja sama. Key resource dari Eduit yaitu infrastruktur server, aplikasi Eduit, dan ATM. Revenue streams kami yaitu dari iklan, top up, komisi merchant, dan monetisasi data pengguna dan merchant yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Cost structure atau pengeluarannya utamanya yaitu gaji karyawan, biaya server dan maintenance, penelitian dan pengembangan, yang terakhir pemasaran dan iklan. Proses bisnis dalam bentuk Bizagi kita beberapa proses bisnis yaitu pertama customer melakukan registrasi, lalu melakukan login dan selanjutnya top up, menjalankan fungsi top up ATM, memasukkan uang nantinya yang dilakukan oleh customer, dan sistem dari ATM Eduit akan menambahkan jumlah saldo. Ini adalah proses bisnis top up melalui ATM. Selanjutnya memesan merchant partner Eduit. Pertama customer memilih menunya pemesanan, lalu menghitung total biaya, lalu merchant partner akan menghitung total biaya. Setelah itu customer melakukan login dan memilih menu pembayaran. Lalu merchant partner akan memberikan barcode untuk melakukan transaksi. Customer nantinya akan melakukan scan barcode setelah memilih menu pembayaran sebelumnya. Lalu proses bisnis yang terakhir yaitu proses transfer. Pertama customer akan memesan, lalu customer akan melakukan login. Setelah itu memilih menu transfer, memasukkan nomor telepon, dan memasukkan nominasi. Lalu bagaimana cara Eduit mendapatkan keuntungan? Pertama, sumber keuntungan pertama yaitu komisi dari merchant atau penyedia layanan. Besaran komisinya itu beragam tergantung jenis produk dan tergantung harga produk yang disediakan oleh merchant dan layanannya hingga tingkat sering pemakaian layanan oleh konsumen. Contohnya misalkan layanan asuransi menyediakan layanan dompet digital, penyedia layanan dompet digital diklaim bisa mendapatkan komisi hingga 30% dari nilai preminya. Lalu yang kedua adalah biaya administrasi, top up, dan transfer dana. Yang ketiga adalah iklan produk dan layanan dari mitra merchant. Jadi apabila ada merchant yang ingin mengiklankan produknya bisa. Lalu yang terakhir adalah monetisasi data pengguna, yaitu yang dimaksud adalah data jutaan pengguna dompet digital merupakan aset yang berharga. Contohnya itu misalkan Anda ingin menjalin kerjasama dengan Eduit,
untuk memperluas layanan dengan e-duit, dengan perbankan, asuransi, e-commerce, pedagang atau pihak lainnya. Dengan adanya banyak data, maka maka menjadi alat tawar untuk kerjasama agar menguntungkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pradit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiano Ramadan dari kelas ICIT 6A dari kelompok 4 untuk melanjutkan presentasi dari duit. Ya, di sini ada fitur dari duit, yaitu mesin setor dan tarik tunai untuk saldo. Ada di seperti ATM pada umumnya, setor dan tarik tunai tanpa kartu hanya dengan menggunakan HP dan verifikasi via nomor telepon, transfer ke sesama pengguna, pembayaran secara scan QR code, dan bisa untuk pembayaran pulsa PLN, BPJS Kesehatan, dan lain-lainnya. Dan duit apabila dibandingkan dengan OVO, yaitu sama-sama platform digital yang berdiri secara mandiri, secara rutin dan konsisten menyediakan aneka ragam promo-promo menarik untuk para penggunanya. Duit bebas memilih biaya admin, sedangkan OVO terdapat biaya admin setiap transfer atau isi saldo via ATM. Duit memiliki mesin sendiri untuk top up dan tarik tunai, sedangkan OVO masih terikat dengan bank. Kelebihan dan kekurangan dari duit. Kelebihannya memiliki mesin sendiri untuk top up, bebas biaya admin dan berbasis syariah, dan masih banyak promonya. Sedangkan kekurangannya belum bekerja sama dengan banyak merchant sehingga masih sedikit yang memakainya. Untuk mockup seperti aplikasi pada umumnya, di sini terdapat logo dari eduit dan ini verifikasi PIN pribadi. Dan apabila kita login, menu utama terdapat payment, transfer, request, top up, dan deposit kita. Dan di sini terdapat berita dan promo-promo, dan ini terdapat nearby seperti ATM, merchant, dan lain-lainnya. Dan apabila kita memilih menu top up, ada dua pilihan, yaitu top up via bank dan top up via ATM. Sedangkan apabila kita memilih top up via bank, top up-nya terdapat seperti ini dan memasukkan virtual account dari bank masing-masing. Apabila kita memilih top up via ATM duit, kita hanya perlu scan QR code dari ATM duit. Dan untuk pembayaran via barcode, seperti biasa, kita men-scan barcode tersebut dan langsung akan otomatis terbayar kan. Sama seperti pembayaran lainnya, ini juga request dan payment sama seperti tadi. Untuk deposit pun sama, apabila ingin transfer bisa melalui transfer sesama duit dan bisa melalui bank. Apabila kita memilih transfer ke bank, hanya cukup memasukkan nomor rekening, nanti ada verifikasi nama pemilik rekening tersebut, dan ini memasukkan nominalnya akan di transfer tersebut. Transfer duit via barcode, ya seperti via ATM duit, transfer bisa langsung menggunakan barcode, dan ini apabila sudah terhubung, kita bisa memasukkan jumlah yang akan ditransfernya. Dan transfer duit juga bisa menggunakan nomor handphone, tulis nomornya di sini, lalu input nominalnya di sebelah sini seperti biasa. Dan apabila kita memilih akun kita, akan terdapat QR code unik, ada balance sisa saldo kita, setting untuk aplikasi, versi aplikasinya, dan logout. Nearby terdapat ATM duit terdekat dan merchant terdekat untuk yang bekerja sama dengan duit.